Andre. Alright, good. Nanti ada. Wahai Sang Hyang Taya, pada hari ini kami mempersembahkan Sang Dayatri untuk membersihkan desa dari malabahaya dan malapetaka. Tunggu, pendeta busuk. Kau ada penjahatnya, membunuh Raden dan para prajuritnya. Kamu telah berbuat kurang aja kepada Ndoro. Ndoro sudah melawan. Apa sanksinya? Dia pengkhianat. Kalau kamu mau hari hujan, kita harus mempersembahkan. Dulu saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwakan Islam di Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Beliau merupakan orang yang gemar merangkul rakyat. Kebanyakan rakyat yang dirangkulnya ialah rakyat dari golongan bawah. Cara beliau menyebarkan ajaran agama Islam ialah melalui pendidikan. Sedari kecil, Maulana Malik Ibrahim adalah termasuk anak yang cerdas, alim, dan berwatak mulia. Setelah cukup dewasa, Maulana Malik Ibrahim diminta ayahnya Barbat Yainul Alam untuk merantau berdakwah ke negeri selatan. Lantas, seperti apakah lanjutan dari kisah Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah Islam di Jawa? Saksikan penampilan drama kisah Sunan Gresik dari kelompok 4. Saya Kaula Rahil Paimah Hutomo sebagai narator. Saya Alfi Nurul Ajara sebagai warga. Saya Nasya Rahmadanesa sebagai warga. Saya Sifan Saada sebagai teman putri. Saya Ingrid Triandini sebagai ibu kepala desa. Saya Naila Natasha sebagai putri kepala desa. Saya Adul Rahman sebagai pendeta. Saya Raihan sebagai Sunan. Saya Fadil Zulkarnain sebagai pangeran. Saya Rafansa sebagai murid Sunan Gresik. Saya Beril sebagai prajurit. Saya Aisan sebagai prajurit. Maulana Malik Ibrahim pergi berlayar ke negeri selatan mengarungi samudera berhari-hari. Beliau kemudian berlabuh di Sedayu, Gresik. Setelah mendarat di kota Gresik, beliau berjalan sebentar menelusuri kota Gresik. Hingga akhirnya beliau melihat seorang pekerja yang sedang dihadang oleh sekelompok penjahat. Sekelompok penjahat tersebut bertarung dengan pekerja tersebut. Tetapi sayangnya, seorang pekerja tersebut tumbang. Akhirnya Maulana Malik Ibrahim bergegas melawan sekelompok penjahat tersebut. Pasti Tuhan, karena telah menyelamatkan kami tidak tahu bagaimana harus membalas hutang budi kepada Tuhan. Dan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Gusti Allah. Lagi pula saya sekadar lewat dan sudah tugas kita untuk saling menolong. Kalau boleh tahu, siapakah namamu Tuhan? Sama saya Maulana Malik Ibrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum di sana. Apakah kamu dapat membantu saya? Woi, penjawab warung sini. Ya, ada apa Raden? Berani-beraninya kamu memberikan makanan yang tidak enak begini. Maafkan saya Raden, karena ini yang hanya kami punya dan panen di mana-mana sedang gagal. Ah, alasan. Dan begitu kamu ke sana. Jangan campur kamu. Kamu gak boleh menindas orang yang tak berdaya. Tuhan, jangan begitu. Mending Tuhan pergi dari desa ini, karena desa ini sedang lagi banyak masalah. Maaf ya Kisana, saya hanya mencari tempat tinggal. Ya udah, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Maulana Malik Ibrahim pun kemudian pergi melanjutkan perjalanannya. Beliau pergi berjalan ke tengah hutan. Tetapi saat di tengah perjalanan, beliau merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Sampai kapan kamu bakal mengikuti saya? Keluarlah. Untuk apa kamu mengikuti saya? Kanjeng Guru, saya tuh khawatir dengan Kanjeng. Jika Kanjeng berjalan sendirian, bagaimana jika ketemu orang jahat? Kanjeng akan melawannya. Baiklah, jika Kanjeng mengusir saya akan menunggu di sini sampai seumur hidup. Ya sudahlah, kamu ikut saya aja. Baru kali ini ada orang yang membuat saya gagal merampok. Hai, ada kalian. Senang saya kedatangan kalian yang selalu datang ke tempat ini untuk selalu mendoakan Sang Hyang Taya. Semoga dengan kita mendoakan kepada Sang Hyang Taya, semoga desa ini tidak mengalami berkepanjangan musim yang kering ini. Dan saya juga selalu mendoakan hal yang sama. Semoga kita memimpin desa ini selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Pak Dita sudah mendoakan ibu saya. Tentu saja, karena itu sudah kewajiban saya sebagai pendeta agung dan penyelamat desa. Saya permisi dulu.
Dita keren ya Doro, bisa tahu isi doa Doro. Iya, keren ya. Ya, Kanjeng Guru, ternyata desa ini lebih buruk dari dugaan saya. Banyak sawah kering, dan lihat ada orang yang mengambil kerjaan keras. Ayo kita pulang, Kanjeng Guru. Jangan, kita harus tinggal di sini. Yang benar aja, Kanjeng Guru. Kita kasihan, kita harus membantu mereka. Ayo kita cari tempat tinggal. Ini sudah ditinggal. Jadi Kisana mau tinggal di sini, mau mengambil alih desa saya. Saya tidak ingin mengambil desa ini, tapi saya ingin mengalirkan air dari gunung supaya tidak berkeringat dan makmur, sejahtera dan rakyat tidak berkeringat. Saya tidak tahu maksud Kisana beromong kosong seperti ini. Saya tidak mau orang asing mengambil alih desa saya dan mengganggu ketentraman warga saya. Karena 20 tahun lalu ada seorang pejabat yang lewat dan merayu gadis cantik di desa ini, lalu menjadikan dia muridnya dan meninggalkannya saat keadaan mati dalam keadaan melahirkan. Nah, Kanjeng Guru. Ya kan? Karena kamu pulang. Kanjeng Guru. Ayo kita pergi. Kalau bidadari, lewat di desa ini. Tenang, Kanjeng Guru. Ayo tenang. Maulana Malik Ibrahim dengan muridnya berjalan kembali menuju tempat orang-orang bekerja. Di sana mereka melihat banyak orang-orang miskin dengan tubuh yang kecil sedang bekerja dengan keras. Maulana Malik Ibrahim melihat dengan prihatin terhadap orang-orang tersebut. Begitu banyak orang miskin di desa ini. Iya, Kanjeng Guru. Loh, Kanjeng Guru, kok uangnya diberikan semua? Jangan takut miskin. Serahkan semua pada Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama orang yang tidak mau memberi kepada anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Ternyata doa orang asing itu baik ya, nggak seperti yang dikatakan ibu dan pendeta. Iya, sepertinya begitu Doro. Ibu kepala desa mengundang semua warga untuk berkumpul di rumahnya. Di sana ia mengumumkan kepada semua warga bahwa ia telah mengangkat Raden Hatar sebagai seorang penjaga di desa ini sekaligus sebagai calon suami dari putrinya. Ketika ibu kepala desa mengumumkan hal tersebut, sang putri Dayatri terkejut mendengar ucapan ibunya. Raden Hatar kemudian meyakinkan kepada Dayatri bahwa ia akan menjaga desa dan menjaga dirinya. Ibu kepala desa lalu memerintahkan Raden Hatar untuk mengusir Maulana Malik Ibrahim dan muridnya. Bergegas Raden Hatar memanggil prajuritnya dan mencari dua orang tersebut. Bisa-bisanya kepala desa itu memiliki calon laki-laki lain untuk menikahi putrinya. Apa tidak ada calon laki-laki lain untuk menikahi putrinya? Tentunya saya, Pendeta Agung Padita. Betul banget itu. Betul kan? Betul. Kamu cocok pantas itu. Aku tahu malam ini dia ditugaskan untuk menyelidiki orang asing itu. Kalau kita membunuhnya, kita akan bilang bahwa orang asing itu yang menyelundupkannya dengan kalimat wah, Mati dia. mati. Kita lanjut. Ampun, Tuan. Ampun. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami, Tuan. Cukup. Saya kesel, Guru. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik dan adil. Jika Tuhan melepaskan kami tidak akan mengulangi lagi, Tuan. Tuan, guruku baik. Tidak habis sudah kalian. Cukup. Setelah Maulana Malik Ibrahim kembali ke dalam gubuknya, mereka dikagetkan dengan seorang Raden Hatar yang tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan. Tidak lama kemudian, muncul sorakan dari para warga yang berjalan ramai-ramai mendatangi gubuk Maulana Malik Ibrahim. Mereka langsung membawa Raden keluar dari gubuk tersebut dan mencari tempat yang aman. Untungnya, ketika mereka sedang mencari tempat yang aman, mereka bertemu dengan Dayatri dan Dewi. Langsunglah Dayatri mengizinkan mereka untuk bersembunyi sementara di kamarnya. Lukanya cukup parah. Yang dilakukan saat ini adalah ikhtiar. Obat adalah syarat. Semuanya akan diserahkan lagi kepada Gusti Allah. Allah? Apa itu Allah?
Apakah itu salah satu dewa yang Tuhan sembah? Allah itu bukan dewa, Allah itu sang maha pencipta, Allah itu Esa, Esa itu Ahad. Allah adalah zat yang diperlukannya. Anak buah dari Pendeta Agung memberitahu Pendeta Agung bahwa Raden Hatam hilang tidak ditemukan di gubuk tersebut. Pendeta Agung terkejut dan memikirkan bahwa ini merupakan rencana yang bagus. Ia langsung menemui ibu kepala desa dan menceritakan apa yang terjadi. Ia pun mengatakan bahwa mungkin saja Raden Hatam adalah seorang pengkhianat karena ia dalam kedua orang itu hilang atau kemana. Ibu kepala desa berusaha untuk tidak mempercayai ucapan Pendeta Agung tersebut karena Raden Hatam sudah ia pilih untuk menjaga keamanan di desa ini. Tetapi pendeta terus coba meyakinkan ibu kepala desa. Mendengar ucapan dari pendeta tersebut, rupanya Dayatri mendengar pembicaraan mereka. Bergegas, ia lari ke dalam rumahnya untuk memberitahukan informasi ini kepada sang Raden. Sang Raden lalu berpikir untuk berhadapan langsung dengan ibu kepala desa beserta pendeta agung tersebut. Tetapi Dayatri melarang ia melakukan hal tersebut karena khawatir keadaan Raden masih belum pulih. Di sisi lain, Maulana Malik Ibrahim dan muridnya sedang berjalan di hutan mencari obat untuk pemulihan sang Raden. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dayatri menghampiri pintu tersebut. Rupanya yang mengetuk pintu tersebut adalah Pendeta Agung. Pendeta, ada apa? Kenapa, Pak? Semua sudah pergi. Sekarang tersisa kita hanya berdua di sini. Tidak ada yang mengganggu lagi. Maksudnya? Sekarang, maksudnya kita akan bersenang-senang. Iya, lepas sih. Di waktu yang bersamaan, ibu kepala desa muncul dan terkejut melihat Pendeta Agung dengan Dayatri. Dewi bergegas sembunyi di kamar Dayatri. Kemudian Pendeta Agung berdiri dan mengatakan bahwa putrinya lah yang merupakan seorang pengkhianat. Ia mengatakan bahwa sang putri telah menyembunyikan Raden Hatam dan kedua orang asing itu. Sehingga Dayatri harus dijadikan sebagai persembahan pada Sang Hyang Kaya untuk membersihkan dosa-dosa Dayatri sekaligus untuk menurunkan hujan. Pendeta Agung langsung memanggil para warga untuk membawa putri ke tempat persembahan. Mendengar hal tersebut, Dewi langsung mencari Maulana Malik Ibrahim. Ia akhirnya bertemu dengan Maulana Malik Ibrahim di hutan. Ia langsung mengatakan bahwa Pendeta Agung tersebut sudah menangkap sang putri. Ia meminta pertolongan kepada Maulana Malik Ibrahim untuk menyelamatkan sang putri. Maulana Malik Ibrahim terkejut mendengar hal itu. Lalu ia menyarankan akan lebih baik mengobati Raden terlebih dahulu. Wahai Sang Hyang Taya, pada hari ini kami persembahkan Sang Dayatri untuk membersihkan desa dari malabahaya dan malapetaka. Tunggu, Pendeta Busuk. Kau adalah penjahat. Kau telah membunuh Raden dan para prajuritnya. Kamu telah berbuat kurang ajar kepada Doro. Doro sudah melawan, aku saksinya. Diam kalian pengkhianat. Kalau mau hari ini hujan, kita harus mempersembahkan sang putri kepada Sang Hyang Taya. Bukan mempersembahkan perempuan untuk hujan, tapi dengan restu Allah akan hujan. Diam kau orang asik. Tunjukkan bila hari ini hujan. Baik. Maulana Malik Ibrahim pun berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Sembari berdoa, pendeta tersebut terus tertawa, seolah ia tidak percaya bahwa hujan akan turun. Tiba-tiba, para warga mulai merasakan tetesan air hujan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya turunlah hujan. Semua orang terkejut akan adanya hujan setelah sekian lama kekeringan. Para warga melompat dengan senang menyambut turunnya hujan, sedangkan pendeta merasakan kekesalan. Setelah itu, ibu kepala desa langsung melepaskan ikatan tali pada Dayatri dan mengusir pendeta tersebut keluar dari desanya. Setelah kejadian tersebut, para warga termasuk ibu kepala desa, Dayatri, Dewi, dan Raden Hatar berkumpul menghadap Maulana Malik Ibrahim. Di situ, rupanya mereka yang berterima kasih dan meminta bimbingan untuk bertaubat dan mengikuti ajaran yang benar. Maulana Malik Ibrahim pun senang mendengar hal tersebut. Akhirnya, Maulana Malik Ibrahim membantu membacakan syahadat bersama mereka. Akhir cerita, Maulana Malik Ibrahim dan muridnya diperbolehkan untuk tinggal di desa tersebut. Ia kemudian mendirikan sebuah pesantren di desa tersebut dan membangun sebuah masjid untuk dijadikan sebagai tempat beribadah pada warga. Desa tersebut pun akhirnya menjadi desa yang makmur dan sejahtera. Sekian dari kami yang menampilkan sebuah drama dari kisah Sunan Gresik. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.